Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Kita akan melanjutkan pembahasan ke halaman 37. Bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini gambar peta negara Indonesia. Nah, tuliskan batas-batas wilayah Indonesia sesuai gambar di atas. Di sana sudah diberi tanda huruf A sampai E. Kita mulai dulu dari huruf A. A itu adalah Samudra Hindia. Kemudian yang di atas itu ada B, yaitu negara Malaysia. Dan yang C itu benua Australia. Dan yang D adalah negara Filipina. Dan yang E adalah Samudra Pasifik. Nomor 2, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Yang A, apa yang dimaksud dengan negara maritim? Jadi yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Yang B, jelaskan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim dalam bidang transportasi. Jadi jawabannya, memudahkan kapal laut untuk berlayar ke berbagai pulau. Bahkan hingga ke pelosok negeri. Nah, kapal-kapal itu dapat mengangkut barang kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain. Kita lanjut nomor 3. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Yang A, bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia? Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi atau sangat pesat. Yang B, kota manakah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia? Jawabannya adalah kota Jakarta, yaitu jumlah penduduknya 9.607.787 jiwa. Kemudian yang C, apa keuntungan yang dimiliki bangsa Indonesia dari banyaknya jumlah penduduk? Jumlah tenaga kerja tersedia sangat banyak atau sumber daya manusia sangat banyak, dan jenis mata pencaharian penduduk juga bermacam-macam.
Nomor 4, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna. Yang A lengkapi tabel berikut dengan benar. Ini ada jenis flora dan fauna bagian Asiatis, peralihan, dan Australis. Kita akan buat tabelnya dulu. Yang pertama, Asiatis. Jenis floranya antara lain Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek, dan kantung semar. Sedangkan jenis faunanya yaitu gajah, macan, tapir, monyet, dan harimau. Kemudian yang tipe peralihan. Jenis floranya yaitu ebony, longuse, govasa, anggrek serat, dan cengkeh. Sedangkan fauna peralihan adalah komodo, hanoa, babi rusa, kuskus, dan burung maleo. Dan ini tipe Australia atau Australis. Jenis floranya yaitu cendana, matoa, akasia, pakis, dan gaharu. Sedangkan jenis faunanya yaitu cendrawasih, kangguru, nuri, kasuari, dan burung kakak tua. Nah, tabel ini tadi jawaban untuk 4A. Sekarang kita lihat 4B. Apa perbedaan antara garis Weber dan Wallace? Garis Weber adalah garis khayal yang membatasi wilayah bagian tengah, yaitu zona peralihan, dengan wilayah bagian timur atau zona australis. Sedangkan yang dimaksud garis Wallace yaitu garis khayal yang membatasi wilayah bagian barat, yaitu zona Asiatis. Dengan wilayah bagian tengah yaitu zona peralihan. Nomor 5, bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan bahasa. Pertanyaan yang A, apa pengaruh positif dari adanya keberagaman budaya di Indonesia?
Yang A jawabannya keberagaman budaya yang ada di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Untuk datang ke Indonesia, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Kemudian pertanyaan yang B, tuliskan 2 cara yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan tengah perbedaan tersebut. Caranya yang pertama yaitu memupuk sikap saling menghormati ataupun menghargai. Dan cara yang kedua yaitu mendidik anak bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 38 yaitu soal pengayaan. Kita baca dulu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pantai. Pantai-pantai di Indonesia memiliki keindahan yang menarik perhatian turis sampai ke mancanegara. Contohnya Pantai Kuta di Bali. Wisatawan yang berdatangan menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat lokal dan negara. Pembangunan hotel dan kawasan wisata modern pun kian digencarkan di sepanjang garis pantai. Sayangnya pembangunan ini seringkali masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Bangunan yang berdiri kemudian membuang limbahnya ke laut. Wisatawan yang berdatangan pun banyak yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya lagi, lama-kelamaan wilayah pantai menjadi kotor dan tercemar. Pantai kehilangan daya tariknya, wisatawan pun menjadi tidak tertarik untuk kembali datang. Sementara itu, kerusakan alam yang sudah terjadi sulit untuk dipulihkan kembali. Nah, pertanyaan yang A, maukah kamu berkunjung ke pantai dengan kondisi seperti pada gambar di atas? Mengapa? Yang A jawabannya tidak. Mengapa? Karena saya merasa tidak nyaman berada di tempat yang kumuh, kotor, dan tidak sedap dipandang mata. Nah, kemudian yang B, apa yang akan kamu lakukan jika mengunjungi pantai yang dicemari oleh banyak sampah? Jelaskan jawabanmu. Yang B, jawabannya saya tidak akan mengunjungi tempat tersebut atau pantai tersebut. Jadi, saya akan mencari tempat yang lebih bersih dan lebih nyaman. Karena tempat tersebut, tempat yang kotor tadi tersebut, tidak layak dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian pertanyaan yang C,
Menurut pendapatmu, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada cerita di atas? Jadi, pemerintah daerah dan warga setempat seharusnya membersihkan dan menjaga kelestarian tempat tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang mengotori atau merusak tempat tersebut. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.